Bahayanya apa aja, dari sisi mana aja, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Hai. Halo teman-teman, perkenalkan saya Indira. Saya adalah seorang dokter umum dan ibu dari satu anak balita. Di video pertama kita udah bahas guideline penggunaan gadget untuk anak. Nah, pertanyaannya, kenapa harus diatur? Kita udah sering dengar di mana-mana, nggak boleh anak-anak nonton TV kebanyakan, main HP kebanyakan, bahaya. Bahayanya apa aja, dari sisi mana aja, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, obesitas. Berdasarkan data WHO tahun 2017, 38 juta balita di dunia mengalami obesitas atau overweight, yang merupakan peningkatan 30% dibandingkan data di tahun 1990. Dan gadget berperan penting dalam hal ini. Semakin banyak waktu yang dihabiskan seorang anak di hadapan layar, berarti semakin sedikitlah waktu yang bisa dihabiskannya beraktivitas fisik. Jadi, 3 jam dia nonton TV, harusnya 3 jam itu dia bisa main sepeda, lari-larian, main petak umpet bersama temennya. Belum lagi biasanya nonton TV ditemani dengan ngemil. Terus ngemilnya nggak sehat pula. Udah aktivitas fisik kurang, ditambah surplus kalori yang nggak sehat dari junk food. Emang kenapa kalau bayi gemuk? Kan lucu ya. Tapi kalau gemuk yang berlebihan itu tidak sehat. Obesitas adalah akar dari berbagai penyakit, termasuk hipertensi, kolesterol, diabetes. Bayangin kalau anak kecil balita udah ada kolesterol, diabetes, gimana besarnya nanti? Risiko untuk terjadi gangguan jantung, penyakit jantung dan pembuluh darah itu jauh lebih besar. Belum lagi pengaruh psikososial, anak jadi kurang percaya diri, minder, dan risiko depresi meningkat. Yang kedua, gangguan mata. Kita sadar nggak, di sekeliling kita anak-anak kecil sekarang udah pakai kacamata. Anak SD, anak TK bahkan. Di zaman kita dulu, mungkin teman-teman ada beberapa yang perlu pakai kacamata sejak SMP atau SMA. Itu pun 2-3 orang lah sekelas, nggak banyak. Sekarang 80% remaja di Asia Timur dan Asia Tenggara memerlukan kacamata untuk rabun jauh. Mata anak yang sedang berkembang perlu mendapatkan paparan cahaya natural dari matahari yang cukup. Jadi anak perlu menghabiskan waktu di luar ruangan atau di outdoor. Kalau dia hanya duduk di depan layar di dalam rumah, dia kekurangan cahaya natural tersebut dan matanya hanya terfokus kepada layar dalam jarak yang dekat dan jangka waktu yang lama. Itu bisa menyebabkan gangguan refraksi pada mata yang menyebabkan rabun jauh, mata silinder, bahkan mata juling. Ketiga, gangguan tidur. Apalagi pada anak yang sering nonton TV di malam hari. Media elektronik mengeluarkan blue light atau sinar biru yang bisa mengganggu pengeluaran hormon melatonin di tubuh kita. Hormon melatonin itu berfungsi mengatur irama sirkadian atau jam biologis tubuh kita. Jadi istilahnya alarm tubuh kita yang membuat kita bangun di pagi hari dan merasa mengantuk lalu tidur di malam hari. Kalau hormon melatonin terganggu, anak nggak merasa mengantuk walaupun udah malam hari. Sehingga begitu TV dimatiin, dia nggak ngantuk. Susah jatuh tidur, akhirnya jam tidur terganggu. Ada implikasi lebih jauhnya, karena hormon pertumbuhan dikeluarkan di malam hari saat anak sedang tidur lelap. Jadi kalau anak baru tidur lewat tengah malam, hormon pertumbuhan tidak akan optimal, sehingga anak berisiko gagal tumbuh. Yang keempat, gangguan bicara atau speech delay. Ini udah sering sepertinya kita dengar. Apalagi di anak usia di bawah 2 tahun, di mana perkembangan bicara dan komunikasinya sangat pesat dan krusial. Sehingga anak perlu menghabiskan waktu sebanyak mungkin berkomunikasi 2 arah dengan orang tua, dengan pengasuh, saudara, dan teman-temannya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan anak di hadapan layar, semakin sedikitlah kesempatannya untuk berkomunikasi 2 arah dan belajar menangkap dan mengekspresikan kosakata baru. Karena itu, di video kemarin kita udah bahas para ahli tidak merekomendasikan paparan gadget atau screen time di anak usia di bawah 2 tahun. Kalaupun di atas 18 bulan mau memperkenalkan sedikit, boleh,
tapi harus selalu didampingi oleh orang dewasa yang menjelaskan kepada anak apa yang terjadi di dalam layar. Selanjutnya, gangguan motorik. Ada banyak laporan bahwa anak zaman sekarang begitu masuk SD kesulitan dalam memegang pensil untuk menulis. Karena selama masa balitanya kurang bermain yang melibatkan kekuatan motorik kasar maupun motorik halusnya. Padahal di usia balita adalah usia untuk bermain. Bermainnya seperti bermain balok, menyusun Lego, menggunting, menempel stiker. Itu semua bukan hanya bermain, tapi juga melatih skill motoriknya. Yang keenam, gangguan emosi. Siapa yang pernah anaknya nangis tantrum terus dikasih HP biar tenang? Saya termasuk salah satunya. Apalagi kalau kita sedang sibuk atau sedang capek, ngadepin anak yang tantrum tuh rasanya ya pengen ya udah deh kasih aja HP ini biar tenang. Tapi lama-lama yang saya lihat, anak saya jadi kecanduan dan dia hanya bisa tenang kalau ada HP atau TV. Nah, setelah saya belajar lagi, saya paham akhirnya bahwa balita nangis, marah, ngamuk, tantrum itu bukan karena dia nakal, tapi karena memang dia masih belajar untuk mengontrol emosinya. Dia perlu waktu dan perlu kesempatan untuk belajar. Jika kita membypass atau memotong pelajarannya itu dengan memberikan HP di tengah-tengah tantrumnya, kita tidak memberikan dia waktu dan kesempatan untuk belajar mengatur emosinya sendiri. Sehingga dia tergantung kepada gadget tersebut untuk menenangkannya. Itu yang sering kita dengar sekarang, anak nggak dapat HP atau nggak ada pulsa langsung menendang orang tua atau mukul gurunya. Jangan sampai itu terjadi di anak-anak kita. Yang terakhir, gangguan psikososial. Penggunaan gadget yang berlebihan menyebabkan anak menjadi overstimulasi, seperti yang kita bahas di video kemarin. Nah, overstimulasi menyebabkan anak menjadi gelisah, hiperaktif, dan tidak mau diam. Dia akan terus mencari cara untuk mendapatkan perhatian dari orang dewasa di sekitarnya. Salah satunya adalah dengan melanggar aturan. Anak jadi lebih rentan untuk melakukan perilaku kekerasan, bullying, terlibat dalam obat-obatan terlarang. Di sisi lain, overstimulasi menyebabkan anak menjadi seorang yang pasif, tidak mau mengambil inisiatif, merasa malas dan mudah bosan. Sehingga anak menjadi orang yang apatis dan tidak peduli dengan lingkungan maupun orang-orang di sekitarnya. Nah, teman-teman, itu tadi rangkuman beberapa bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Ternyata banyak dan dari berbagai sisi ya. Jadi jangan sampai itu terjadi di anak-anak kita. Dan jangan khawatir, di sini saya bukan cuma mau menakut-nakuti, saya juga akan sharing beberapa tips dan trik yang sudah saya terapkan sendiri dan berhasil menyembuhkan kecanduan anak saya terhadap gadget. Jadi jangan lupa klik subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan kalau memang ini bermanfaat, boleh di like dan share ke teman-teman yang lain. Sekali lagi semoga bermanfaat, jangan lupa ambil baik-baiknya aja ya. Sampai jumpa. Jadi bilang klik like, klik here, klik like, subscribe, and share. Bye. See you later.